siap. Kalau gue ke Jakarta nanti gue mampir dong buat di podcast lu ya. Lu kan ada podcast kalau nggak salah di YouTube. Baru mau aktif lagi setelah 9 bulan. Oke, siap. Gue kemarin mikir kalau wah aktif lagi kali ya, pengen aja gitu aktif. Gue tuh sering gue seneng banget loh nontonin podcast lu juga. Yang lu masak ulat lah, lu masak sapi lah, gue tontonin semua. Oke, Bang Ica, gue mau nanya nih. Apa itu? Lu kan dulu pernah jadi afiliator. Iya. Dari gabung dengan afiliator gini, lu udah bisa dapat berapa duit? Gue itu cuman 34 hari. 34 hari udah bisa dapat berapa duit? 34 20 hari. juta? Oh, lebih. Hampir 100 100 juta? juta. Hampir 100 juta. Hampir 100 juta. 100 jutaan. Dan cuma 34 hari. 34 hari ya 2 bulan lah. Oke. Dan yang bikin gue berhenti itu ada saat sepupu gue punya pembantu. Dia ikut jadi member gue. Terus dia nggak punya email. Gue bikin email kan emang persyaratannya email sama KTP kan. Terus gue bikin email, terus pas dia masuk udah gue ajarin, dia ngerasa bisa, dia main sendiri. Terus 4 hari habis itu wallet gue kemasukan duit. Wah lumayan juga nih 11 juta. Wah pasti dalam hati gue pasti ada yang lost nih, ada yang lost banyak. 4-5 hari seminggu kemudian si Mbak Sari, namanya Sari, si Mbak Sari ini bilang, Bang Ical, aku udah ngikutin Bang Ical, udah ngikutin money management, udah ngikutin jangan tamak gini. Aku tuh tiap hari kalau main itu dari jam 2 sampai maksimal jam 3 Bang, 1 jam ya, paling lebihnya main 2 jam kan. Memang kalau jam 1 sampai jam 5-an ya, jam 7 jam 8 kan semua falasnya kebuka ya. Jadi terus emang habis berapa Mbak? Iya aku habis 30 juta. Tap. Dari situ gue langsung mikir, anjing, gue bilang. Dari situ langsung gue mikir, kok kayak gini ya? Maksudnya kok kayak gini gitu? Kok kayak gini ya? Enggak ini bukan gue, sini bukan gue. Akhirnya gue izin sama member gue waktu itu, guys, gue berhenti untuk menjadi afiliator. Gue berhenti itu tahun lalu bulan Juni kalau nggak Juli. Gue bilang sama member gue kalau guys sorry, gue kayaknya udah sibuk, gue nggak bisa lagi ngelanjutin afiliator. Untuk bagi yang rugi jangan diterusin lagi. Untuk bagi untung juga jangan diterusin lagi, karena gue nggak mau ngebuka kedok gue waktu itu. Gue nggak mau buka apa afiliator itu tuh apa, gue nggak mau buka. Berarti lu tersadarkan atau lu dapat hentakannya itu waktu ternyata orang yang lu kenal dekat itu, salah satu orang di sekitaran lu itu jadi istilahnya jadi korban gara-gara promosi kita. Tapi gue nggak ngeflexing. Gue ya memang karena umurnya baru 34 hari, jadi mungkin gue belum ngeflexing ya. Iya. Tapi berpikir untuk ngeflexing udah ada. Gila sih ya. Itu baru 34 hari 100 juta. Bang Ical, gue waktu bikin YouTube 34 atau 2 bulan itu cuma ngasilin mungkin cuma 2 juta, 3 juta loh. Bayangin. Gila. Makanya sekarang gue tuh percaya, banyak teman-teman gue bilang, gue ketemu dengan teman-teman gue kan, pengusaha nih. Bon, lu ribut-ribut sama binary option gini, emang mereka beneran banyak duit? Mereka punya Lamborghini itu jangan-jangan cuma dipinjemin? Gue bilang enggak. Gue bilang enggak, karena platform mereka ini tuh nggak bakalan sampai nyediain sesuatu buat kita. Kecuali platform lokal ya. Kalau kayak yang lain-lain kayak Inisial B gitu, nggak bakalan. Gue bilang enggak. Mereka beli Lamborghini, anggap walaupun second 5 miliar, 6 miliar gitu, mereka itu aset mereka, kekayaan mereka itu udah terkumpul minimal bisa 10 sampai 20 miliar. Baru mereka bisa berani beli Lamborghini.
Bisa, bisa. Banyak banyak teman gua nelpon gua pas viral nih, banyak teman gua yang nelpon gua. Cang, lu serius lu nyenggol Bannery? Lah kenapa emang? Yang lu senggol ini traffic miliaran, ratusan miliaran rupiah loh, dia bilang itu. Kalau Master Gamer bilang perputarannya bisa sampai 20 triliun sih, Percaya. gua nggak tahu datanya sih, Bon. Gua belum melihat datanya. Kalau menurut gue sih masuk akal, Bang. Masuk Karena akal ya? populasi kita kan terbesar, salah satu terbesar di dunia. Ditambah lagi wawasan kita, edukasi kita kurang. Ditambah lagi mayoritas kita ini adalah kaum menengah ke bawah. Itu dia. Mereka ini kan menyasarkan kaum menengah ke bawah, Bang. Lu tau nggak? Yang Lu tau nggak korban Bannery pertama itu negara mana? negara mana? India. Oke, nggak jauh beda sama kita. Kedua kita. Oke, cocok lah. Jadi kejawab kan, SDM-nya sama-sama gitu loh, sama-sama. Kalau negara Eropa itu kan nggak mungkin, susah. Ini ya korban, maksudnya orang-orang yang main tradingan ini ya, kita bilangnya tradingan ya. Sebenarnya bukan tradingan gitu kan. Ini tuh beragam, Bang, dari ojek online, bahkan santri-santri pun juga ada. Gue sempet dapat videonya, ada yang sibuk-sibuk lagi main binary option gini, walaupun memang dikit-dikit ya. Itu salah satu korbannya, dikit-dikit gitu. Itu udah gila banget. Makanya gue bilang ini negara-negara kayak kita, ini negara berkembang, edukasi kurang, itu udah sasaran empuk. Nah, kalau untuk flexingnya menurut gue itu memang murni mereka punya duit. Mereka punya duit, hasil dari sini, dapat duitnya, terus ya memang mereka tahu, oh mereka dapat nih marketnya, gue harus kayak gini supaya market gue bertambah. Makanya kenapa kita ngelihat mereka ini yang memang jadi afiliator ini, cara main mereka ini sama semua. Untungnya lu cuma 34 hari atau 2 bulan. Kalau lu lama dikit 6 bulan atau mungkin hampir setahun, lu bakalan nerapin sistem yang bakalan sama. Menurut gua gitu, Bang. Yang ngajarin gua di Bannery, apa nggak ya? Jangan sebut nama deh. Oke. Tapi sebut sama lah. Soalnya ya. soalnya ini live kita berdua, kalau lu dipanggil, gue dipanggil juga. Lu tau gak? Yang ngajarin gua Bannery pertama itu gue ketemu. Gue belajarnya waktu itu itu belajar orang Indo. Orang Indo afiliatornya termasuk afiliator top 10 lah, top 10 mungkin. Top 10. Oke. Itu gue diliatin saldo B-nya, saldo Binocrotnya itu saldonya 2M. Terus gue diliatin Indodax-nya. Indodax ya, ini Indodax ya. Aset Indodax-nya dia tuh 200 miliar. Aset Indodax. Seriusan? Serius, Bang. Serius. Itu kalau saksinya ada. Saksinya si kalau saksi gue sebut apa kali ya? Saksinya si No. Oke, udah ada. Ada pemain ada. Ada komentar yang bilang hati-hati, Bang. Takutnya gini. Lu takutnya kita lagi mabuk ya kan. Pas sadar anjing gue ngomong apa nih. Lu tipsi, gue tipsi, ada aja gitu, ada aja. Ada. Itu dari situ gue terpacu. Kalau banyak yang bilang, lu speak up karena lu rugi kali, gitu kan. Memang gue rugi. Gue rugi. 3 hari gue rugi 30 juta. Tapi gue mikir, nih kalau nih 30 juta gue anggap buang duit lah. Kalau gue kalah, berarti gue stop main di Bannery. Tapi kalau gue untung, ya gue akan lanjut. 3 hari jam 1 malam ya. Jam 1 malam gue 30 juta hilang. Udah gue stop tuh. Gue stop. Besokannya gue penasaran kan, anjing gue balikin duit 30 juta gimana nih, gue penasaran. Dapatlah tuh gue link afiliator itu. Udah dapet link, gue belajar sama temen gue ini, diajarin cara ngerubah saldo, cara ini itu. Wah, jadi makanya apa yang gue
apa yang gue bocorkan, apa yang gue omongkan itu fase banget, karena ya dulu kan gue menjalankan semua itu. Iya, Gitu. siap, siap. Nah, beda kasus, Kak. Beda, Kak. Kita tuh berbeda, Bang. Lu sempat jadi afiliator, sedangkan gua adalah orang yang sempat mempromosikan. Nggak, Bon, gue penasaran. Tapi kok lu fase banget ya? Apa jangan-jangan lu pernah pernah observasi juga? Lu tuh fase banget loh. Yang tadi gue dengerin tuh fase banget. Fase banget. Fase banget. Jadi gini, makanya gue bilang, lu kan pernah jadi afiliator. Sedangkan gue sempat mempromosikan. Gue kan YouTuber, influencer. Gue ditargetin mereka itu jadi sosok yang mempromosikan. Waktu mempromosikan itu gue dikasih tentunya skripnya dong, buat ngomongnya kayak gimana, cara tampilnya kayak gimana. Nah, dari situ gue lama-lama gue makin berpikir, wah ini ada sesuatu yang nggak beres. Cuma waktu itu gue cari informasinya, ini tuh masih abu-abu, Cal. Jadi kita gas terus karena kita ngeliat influencer yang lain juga mempromosikan semua, hampir semua mempromosikan, ya kan, platform seperti ini kayak gimana. Akhirnya kita ikut-ikutan juga. Terus mereka juga bayarannya mereka berani juga kan. Dulu kita kan juga nggak ada regulasi yang mengatur ini. Makanya dari situ gue berpikir, wah ini ada sesuatu yang nggak beres. Dari situ gue belajar. Karena gue di endorse bukan cuma sekali, beberapa kali. Lu beruntung loh. Lu berarti termasuk targetnya dia. Oke. Lu berarti termasuk targetnya dia. Beruntung lu. Lu beruntung. Satu bulan terakhir gue bahkan masih sempat dikontak. 1 bulan terakhir gue masih sempat dikontak. 1 bulan terakhir. Orang WhatsApp-nya sih dari Rusia, luar negeri. Yeah. WhatsApp-nya dari luar negeri. Sempat kontak, gimana, masih mau nggak, kita mau promosiin orang tertentu, bayarannya sekian ribu $. Bayarannya itu menggiurkan. Bayarannya itu kalau makanya gue bilang tuh gue paling nggak ada maksudnya visi misi di terangkatnya seperti itu. Gue paling nggak ada tujuan, tau nggak? Kalau yang lain gue nggak tahu lah ya, kayak misalnya teman-teman kita yang lain gue nggak tahu. Maksudnya mereka ini ngebahas ini tuh supaya apa sih? Oke, gue paling nggak ada. Gue dari kita aja baru kenal baru-baru ini juga kan. Gara-gara gue yang say thanks sama lo, Bang, thanks ya. Karena gue itu nggak ngefollow lu. Gue itu nggak ngefollow lu. Gue cuma nonton YouTube lu. Terus pas gue rame, gue baru tahu kalau beberapa hari sebelumnya lu bikin tentang kata-kata cara beli Ferrari dalam sebulan, yang kata-kata lu, nah, kan? Oke. Gue langsung mikir, oh, Bobon ternyata pernah ngangkat. Nah, makanya banyak orang yang mikir momentumnya tuh semua serba pas. Jadi sebelum lu tuh ternyata Bang Tommy. Oke, Tommy Lava. Ternyata sebelumnya dia, terus ditambung sama lu, baru gue bikin podcast sama Gita. Jadi artinya tuh memang kita tuh semua berjodoh. Mungkin udah takdirnya. Udah berjodoh udah. Jadi mungkin udah takdirnya, Tuhan tuh ngelihat, wah ini udah nggak bisa dibiarin nih. Mungkin perlu ya manusia-manusia seperti kita yang ngomong kayak gini-gini. Ya puji Tuhan sih sebenarnya, alhamdulillah juga gara-gara kita juga akhirnya ini terekspos dengan benar-benar dengan lebih nyata gitu kan. Dan sebenarnya gini Cal, sebenarnya gue manggil Cal lah ya, Ical aja ya. Gue mau tanya umur berapa Ical ini nih?